Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tetap bercurah limpahan kepada baginda kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Karimina wa Dukhrina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Muhammad Nabil Al-Faid dengan NIM 2313338. Ini adalah video learning jurnal ke-8 saya atas mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nggak kerasa videonya udah nyampai dikit lagi video RD-nya, ini ke-8 saya berarti. Nah, oke, langsung saja pada pertemuan kemarin itu tepatnya minggu setelah dilaksanakannya UAS, yang dimana ada UAS untuk mata kuliah penulisan berita dan sendiri itu jadi dibikin kelompok. Dibikin kelompoknya itu nanti membuat satu minggu satu berita dan satu artikel. Nah, terus itu targetnya mencapai kira-kira kurang lebih 10, harus ada 10 sebelum dikumpulkan itu. Nah, ya di pada minggu kemarin itu jadi Pak Adi ini atau dosen mata kuliah penulisan berita dan artikel ini ingin mengetahui seberapa jauh udah sampai mana sih dari pengerjaan dari UTS tersebut, dari tiap-tiap kelompok. Jadi kan kurang lebih itu ada 5 kelompok ya. Jadi tiap per kelompok dikirim perwakilan maju ke depan satu-satu untuk menjelaskan beritanya udah dapat seberapa, artikelnya udah dapat seberapa, kemudian untuk UAS-nya kan itu membuat jurnal ya, harus publish gitu ke Sinta 5 atau 6. Ya gitulah pokoknya. Jadi minggu kemarin itu kurang lebih penjelasannya seperti itu. Nah, kemudian Pak Adi itu menerangkan sedikit ya, seperti menambahkan atau ya biasalah seperti belajar kontak mata kuliah, yang dimana pada pertemuan kemarin itu Pak Adi sedikit menyinggung atau sedikit menjelaskan dari pengertian tentang secara langsung kita itu terkenal infiltrasi nilai atau serangan budaya, yang dimana jadi budaya luar itu masuk ke dalam budaya kita itu tanpa sengah kita atau tanpa sepengetahuan kita gitu. Nah, yang dimana pada serangan ini itu ada 5 aspek. Nah, yang pertama itu ada food itu maksudnya makanan, seperti munculnya restoran cepat saji dari luar gitu, seperti McDonald contohnya, KFC, Burger King dan sebagainya. Nah, kemudian itu mengaruh juga itu kepada pola pergeseran masyarakat lokal, seperti masyarakat ini kan biasanya harusnya kan kalau dari orang Indonesia berarti harus mencintai makanan Indonesia gitu. Nah, ini mah sudah terlupakan jadi gitu makanan Indonesia secara tidak langsung, karena adanya food itu atau makanan cepat saji dari orang-orang luar yang masuk ke Indonesia tuh. Nah, terus yang kedua itu ada film ya, yang kedua itu kan film. Nah, seperti ini ya, kayak secara langsung itu jadi dari konten-konten barat ini kan sering kita nonton sebagai orang Indonesia, seperti dari Hollywood gitu atau semacamnya. Nah, itu kan banyak ya yang mengandung kayak unsur-unsur kekerasan seperti pergaulan bebas atau seks gitu atau kriminalitas. Nah, secara tidak langsung itu dapat mempengaruhi pola pikir dari masyarakat Indonesia sendiri. Jadi film itu sangat berbahaya juga untuk serangan budaya yang masuk ke Indonesia. Nah, terus yang ketiga itu ada fashion atau pakaian. Seperti nih masyarakat kita nih, khususnya Gen Z itu kan lebih memilih pakaian yang lebih tren atau gitu, yang sedang trendingnya gitu kan. Banyaknya itu trending dari pakaian yang dari luar negeri gitu. Secara langsung itu kan sudah merusak serangan budaya kita atau moral budaya kita gitu kan. Nah, jadi itu sangat berbahaya fashion itu, seperti kayak berpakaian ketat atau berpakaian tidak pantas untuk sebagai cewek gitu dan sebagainya. Nah, secara tidak langsung ketika seseorang wanita atau perempuan ini memakai pakaian ini pantas yang itu biasanya bersumber dari luar negeri, kan itu dapat mengurangi moral kita sebagai wanita gitu, atau mengurangi moral kita terhadap sebagai warga Indonesia. Nah, terus yang keempat itu ada finansial atau sistem ekonomi berbasis riba. Nah,
seperti itulah, kayak kita seperti meminjam sesuatu kan pasti ada bunganya. Nah, bunga yang dimaksud ini adalah riba. Nah, dalam Islam riba itu sangat diharamkan. Nah, tapi secara tidak langsung riba itu telah merusak pola pikir masyarakat, kayak seperti bisa jadi malas gitu, jadi kecanduan. Apalagi kan sekarang kayak pinjol-pinjol itu udah semakin merajalela itu di kalangan Indonesia, apalagi di kalangan mahasiswa itu masih banyak juga kan, seperti untuk pembayaran UKT dia minjemnya dari pinjol atau pinjaman online gitu. Nah, secara tidak langsung itu sudah merusak moral atau pikiran warga Indonesia secara tidak langsung. Jadi riba itu sangat berbahaya ya, di dalam Islam juga sangat berbahaya, apalagi kita terapkan sebagai kehidupan sehari-hari. Itu kan sangat-sangat tidak masuk akal atau sangat-sangat berbahaya sekali untuk diri kita sendiri terutama. Nah, terus yang terakhir itu atau yang kelima itu ada fantasi atau hiburan gitu. Nah, kan hiburnya itu bisa macam-macam, seperti dapat dari pengaruh film game atau pengaruh eh, game-game online, atau seperti buku-buku diksi gitu ya yang membahas tentang contohnya nih kayak ilmu-ilmu sihir. Nah, kan maksudnya itu dapat mengaburkan batas antara kebenaran, agama dan hiburan. Seperti itu. Jadi anak-anaknya itu lebih 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 mudah mengenal kayak film kayak Thor atau Spiderman semacamnya, atau tidak melupakan kisah-kisah Nabi gitu kalau secara lingkupnya. Nah, tadi itu loh dari apa ya, kurang lebih apa yang saya dapatkan tadi pertemuan minggu kemarin. Oke, mungkin cukup saja video learning journal kali ini. Saya Muhammad Nabil Al-Faid, sekian, maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.